وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Profesor Reda Kasali, seorang praktisi bisnis dan guru besar ilmu manajemen di Universitas Indonesia, dalam bukunya yang berjudul The Great Shifting halaman 8 Romawi menjelaskan bahwa pada saat ini kita sudah berada di era disrupsi, di mana semua era mengalami perubahan secara bertubi-tubi dan tak pasti, yang ditandai dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Menurut beliau, hal ini berdampak pada pola interaksi dan komunikasi yang terjadi pada saat sekarang ini. Kita bisa terhubung dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun, jika kita mampu memanfaatkan teknologi. Namun, jika kita tidak mampu memanfaatkan teknologi, maka kita akan terasingkan dan diasingkan. Fenomena seperti ini terlihat dari bangkrutnya pasar-pasar tradisional, beragam barang konvensional, bahkan abang ojek yang mangkal secara manual. karena semua itu dialihkan secara virtual dan digital. Betul, hadirin. Hadirin, berdasarkan data Hotsuite yang bertajuk Digital 2021 menyatakan bahwa sebanyak lebih kurang 202 juta jiwa dari 274 juta jiwa masyarakat Indonesia mengakses internet menggunakan gadgetnya. Memang sejatinya teknologi mampu memudahkan kita dalam melakukan segala aktivitas yang bersifat bebas nilai. Namun, jika kita memanfaatkan teknologi untuk menyiarkan dakwah Islam, maka dakwah tidak lagi berjalan secara konvensional dan parsial. Dakwah bisa menjangkau mad'u secara global dan universal. Timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kita untuk menyikapi masalah ini? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini kami mengangkat syarahan yang berjudul Dakwah di Era Milenial. Sebagai rujukan, Quran Surah An-Nahl ayat 125. Hamba
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dalam kajian ilmu balaghah, ayat di atas menggunakan gaya bahasa kalam insya'Allah, yaitu amar berupa perintah dari Allah kepada Rasulullah dan umatnya untuk menyiarkan dakwah Islam. Sedangkan dalam ayat tersebut Allah menjelaskan ada 3 cara dalam menyiarkan dakwah Islam. Yang pertama, dakwah bil hikmah. Menurut Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Baghawi, dakwah bil hikmah adalah Al-Quran sebagai way of life. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, beliau berpendapat bahwa dakwah bil hikmah sebagaimana yang dikatakan Mujahid dan Malik, yang mendefinisikan bahwa dakwah bil hikmah adalah pengetahuan yang berasal dari kebenaran, perkataan, pernyataan, dan pengalaman. Sehingga Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam halaman 67 menegaskan bahwa dakwah bil hikmah harus didasari dengan kebijaksanaan yang terlahir dari kesopanan dan kesantunan. Yang kedua, dakwah wal mau'izatil hasanah. Menurut Ibnu Katsir, mau'izatil hasanah adalah pendekatan berupa larangan dan cerita-cerita yang mengingatkan akan datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau berpendapat bahwa mau'izatil hasanah adalah pendekatan menggunakan edukasi, komunikasi yang ramah, santun dan penuh kelembutan agar memudahkan dalam membuka hati dan juga pikiran. Yang ketiga, dakwah bil mujadalah. Jadal berarti diskusi yang mengutamakan orientasi, bukan hanya sekedar basa-basi. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safatul Tafatsir, beliau menegaskan bahwa dalam berdebat itu harus mengutamakan orientasi, bukan hanya keberanian dan juga ketenaran. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah berpesan, sekali-kali tidaklah saya berdebat karena ingin menang semata. Jujur kita akui, konten-konten di media sosial masih didominasi nuansa saling mencaci, porno aksi dan pornografi, bahkan untuk menyebarkan ideologi kanan dan kiri. Menurut Asosiasi Jaringan Internet di Indonesia, lebih tepatnya pada ketika kita melakukan wabah, walaupun kita terkena wabah pandemi 2019, salah satu konten yang paling banyak dicari adalah film, drama dan musik, olahraga dan kuliner. bahkan yang paling parahnya lagi, dakwah berada posisi yang ke-7 setelah tutorial gym dan dunia gosip. Jika ini tujuan pasarnya hadirin,
kita harus mengemas dakwah lebih kreatif, inovatif, edukatif, argumentatif, namun harus dalam kemasan yang rekreatif. Inilah hadirin modal dakwah tontonan yang akan menjadi tuntunan. Timbul pertanyaan, bagaimanakah Al-Quran menyikapi masalah ini? Sebagai jawabannya, Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم. dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, dalam kajian ilmu semantik, ayat di atas menggunakan gaya bahasa kasar, yaitu pengkhususan atau pengistimewaan. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengistimewakan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin, semua itu dapat kita simpulkan bahwa dalam menyiarkan dakwah di era milenial ini ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah dakwah bil hikmah, Dakwah wal mau'izatil hasanah, dan dakwah bil mujadalah. Oleh karena itu, marilah wahai pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara, marilah kita menyiarkan ajaran Islam agar tidak termakan oleh perkembangan